wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa bertemu kembali pada pertemuan kita yang keempat ini. Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang berbagai macam strategi pemasaran yang diterapkan oleh perusahaan HP Xiaomi ya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang sistem informasi pemasaran ya. Jadi bagaimana sebuah informasi itu bisa diolah, bisa digunakan untuk mengambil berbagai macam keputusan di bidang pemasaran. Jadi setiap informasi yang didapatkan perusahaan ya tentang segala macam hal itu akan sangat berpengaruh terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan dalam rangka memasarkan produknya gitu ya. Informasi ini tentu saja berkaitan dengan perilaku konsumen ya. Jadi perusahaan akan selalu mencari informasi tentang seperti apa sih perilaku konsumen yang ada gitu ya. Misalkan kalau kita lihat konsumen mobil ya, beberapa tahun belakangan ya, kebanyakan mobil zaman dulu itu kan dari segi warna kita bicara ya, kebanyakan mobil yang ada zaman dahulu ya itu rata-rata kalau tidak warna hitam ya, kemudian warna putih atau silver abu-abu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang kebanyakan mobil dipakai oleh kaum pria pada waktu itu ya, sehingga memang warna-warna pria lah yang kemudian banyak mendominasi warna-warna mobil yang ada. Nah, seiring perkembangan zaman cukup banyak juga ya dijumpai dan cukup banyak juga peminatnya, pengguna mobil adalah kaum wanita ya. Nah, melihat fenomena yang terjadi adanya pergeseran ini bahwa sekarang yang memakai mobil tidak hanya para pria tetapi juga wanita, sehingga mau nggak mau ini informasi ini ya, diserap oleh bagian pemasaran atau manajemen yang ada di dealer mobil tersebut, yang pada akhirnya mobil-mobil yang ada sekarang itu variasi warnanya jauh lebih beragam. Kalau kita lihat ada muncul banyak warna-warna wanita seperti warna merah, warna kuning, warna apa dan lain sebagainya ya, warna-warna yang sebelumnya tidak pernah muncul tapi sekarang sudah mulai banyak. Termasuk seperti sepeda motor ya, kita jumpai sekarang banyak sekali warna-warna yang warna-warna wanita udah mulai muncul ya, karena lebih banyak konsumennya adalah wanita ya. Oh iya, tahukah kalian bahwa kebanyakan mobil yang diproduksi sekarang itu berwarna putih ya. Nah, ini tentu saja terjadi bukan begitu saja ya, tetapi ada strategi di belakang itu semua, bahwa ini lebih khususnya ke arah keamanan sih ya, bukan ke arah pemasaran ya, bahwasanya warna putih itu lebih terlihat baik di kondisi gelap, kondisi malam hari maupun di siang hari ya, sehingga lebih jarang kecelakaan ya, lebih jarang kecelakaan karena lebih mudah terlihat dibandingkan dengan warna hitam. Warna hitam tuh ketika kondisi gelap dan segala macamnya sering tidak terlihat dan seringkali terjadi tabrakan lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, kemudian banyak pabrik mobil yang ada sekarang memproduksi mobilnya dengan warna putih ya, dari sisi keamanannya, kira-kira seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali informasi yang ada di sekitaran kita itu bisa menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan di manajemen perusahaan ya. Nah, ketika berbicara tentang informasi, kita akan berbicara tentang yang namanya database ya. Database ini adalah sekumpulan informasi yang dimiliki perusahaan ya. Kalau memang perusahaan tersebut sudah berjalan dalam beberapa waktu, maka perusahaan sudah memiliki data yang cukup untuk bisa dianalisis ya. Data ini mulai dari yang pertama adalah data konsumennya ya. Jadi siapa saja yang sudah memesan katakan 1 tahun belakangan ini, itu konsumennya bisa diketahui mulai dari nama konsumennya siapa, kemudian jenis kelaminnya ya. Jadi dengan mengetahui hal seperti ini, kita bisa melihat bahwa ternyata jenis-jenis produk tertentu ya, misalkan kalau Bapak dulu pernah bekerja di bidang konstruksi memang kebanyakan konsumennya adalah laki-laki ya, maka
desain ruangan yang ada di bagian customer service itu emang didesain netral ya, tidak terlalu girly atau yang wanita-wanita banget gitulah. Beda dengan beberapa perusahaan yang memang dikhususkan untuk wanita ya, seperti mungkin toko-toko wanita dan segala macamnya, pasti desainnya desain yang memang girly atau ramah terhadap wanita lah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa lihat latar belakang daripada para konsumen kita itu berasal dari mana ya, apakah kebanyakan konsumen kita datang dari perwakilan perusahaannya ya, mewakili perusahaannya, atau memang konsumen kita merupakan konsumen pribadi ya, atau end user ya, pengguna akhir gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi informasi yang cukup penting. Kalau memang itu merupakan perwakilan dari perusahaan, maka perusahaan kita itu bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan mereka dalam hal pengadaan barang tertentu misalkan ya. Kan di sana nanti akan ada nomor HP juga, nomor kontak konsumen yang bersangkutan. Nah, dari nomor kontak inilah kemudian setelah beberapa saat ya, setelah selesai pembelian dan segala macamnya, kita akan menghubungi kembali konsumen tersebut ya. Jadi konsumen kalau sudah selesai berbelanja bukan berarti putus hubungan seperti itu, enggak ya, tetapi tetap kita menjalin sebuah hubungan dengan menghubunginya kembali, menanyakan ya, Pak, apakah produk yang kemarin seperti apa gitu, memuaskan atau ada komplain dan segala macamnya gitu ya. Kita bisa membuka pembicaraan seperti itu. Dan kemudian kita menanyakan, Pak, apakah ada kemungkinan di tahun ini ya akan ada pemesanan kembali? Oh ya Pak, kita ada ini dan segala macam. Nah, itu bisa membuka pembicaraan kembali dengan harapan akan terjadi proses penjualan lagi gitu ya. Karena yang namanya konsumen itu memang harus selalu diikat ya dengan seperti itu ya. Sama seperti halnya kalau katakan kita belanja di Shopee ya. Bapak pernah belanja beli spray sama selimut gitu ya. Itu padahal cuma beli sekali, tapi sampai sekarang masih terus dihubungi ya oleh salah satu tokonya tersebut ya, melalui chat atau kolom pesan yang ada di Shopee itu ya, yang menawarkan bahwa kita ini ada produk baru loh ini dan segala macam ya. Artinya bahwa konsumen setelah terjadi proses pembelian bukan berarti selesai sampai di situ ya, tetapi datanya tetap kita simpan, data konsumennya, untuk kemudian kita bisa tawarkan kembali ya. Karena dengan kita menawarkan kembali produk kita, maka ada kemungkinan atau memperbesar peluang terjadinya pembelian kembali gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga selain daripada profil konsumennya, kita bisa lihat juga profil pemesanannya. Jadi kita bisa lihat produk-produk apa saja yang dipesan oleh konsumen tersebut. Ya, katakanlah dari sekian banyak konsumen, ternyata jenis produk A itu adalah produk yang paling banyak dipesan selama 1 tahun terakhir, misalkan seperti itu ya. Nah, ini merupakan informasi yang sangat berharga bagi perusahaan, karena perusahaan bisa mempertimbangkan bahwa untuk tahun ini gitu ya, kira-kira kita harus memproduksi produk jenis tertentu ya, kita harus perbanyak stoknya. Kenapa? Karena memang permintaan di tahun kemarin cukup banyak ya, besar kemungkinan di tahun ini akan terjadi permintaan kembali terhadap produk tersebut ya, sehingga bagian produksi akan diminta untuk memproduksi atau menyetok barang tersebut lebih banyak daripada biasanya, karena belajar dari pengalaman masa lalu berdasarkan data pemesanan konsumen tersebut ya. Kemudian bisa dari segi kuantitasnya, kita bisa lihat berapa banyak barang yang dipesan, itu bisa menjadi gambaran juga seberapa banyak yang kita mau stok barangnya. Kita bisa lihat juga dari waktu pemesanan produknya ya. Biasanya kalau pengalaman Bapak ketika bekerja dulu itu di bidang konstruksi, khususnya rata-rata perusahaan di bidang konstruksi itu rame-ramenya konsumen datang, penjualan itu biasanya adalah bulan Agustus ke atas ya. Jadi pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun, biasanya puncaknya tuh ada di akhir tahun ya, karena kalau dunia konstruksi itu dia ngejar target penutupan akhir tahun. Jadi di tahun itu harus selesai semua gitu, karena masuk tahun berikutnya nanti anggarannya sudah berbeda gitu, sehingga akhir tahun itu baru biasanya puncaknya pembelian ya. Itu konsumen tuh bisa banyak membludak gitu ya. Dan begitu masuk ke awal tahun, bulan Januari, Februari, Maret itu udah sepi banget ya, sepi banget ya gitu. Nanti mulai rame lagi ketika
bulan Juli, Agustus gitu ya. Nah, ini bisa menjadi apa ya, informasi yang sangat penting bagi perusahaan, karena perusahaan bisa mengatur stok barangnya dia. Jadi dia akan melakukan penyetokan barang lebih banyak ketika mau mendekati bulan-bulan yang ramai tersebut gitu ya. Kalau bulan-bulan yang sepi ya mungkin dia stok beberapa saja, nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi ketika nanti mulai masuk bulan Juli sampai Agustus, baru dia persiapkan 1 bulan sebelumnya, dia akan produksi dalam jumlah yang banyak, sehingga nanti ketika terjadi penjualan sudah ada barangnya gitu ya. Jangan sampai kita kekurangan barang gitu ketika konsumen datang melakukan pemesanan dalam jumlah banyak, kita malah nggak punya barang itu. Jangan sampai seperti itu ya. Sekali konsumen kecewa, maka dia sulit untuk kembali lagi ke perusahaan kita ya. Dia akan pindah gitu ke perusahaan lain gitu ya. Tetapi kalau konsumennya terpuaskan gitu ya, dia belanja di kita, barangnya selalu ready gitu, maka besok ketika dia butuh lagi pasti akan kembali ke kita ya. Nah, ini cukup banyak dipraktekkan juga ya dalam bisnis sehari-hari. Kalau kita pergi ke toko, katakan toko bangunan yang mungkin ada di Cakra, di Bertais gitu ya. Itu ketika kita datang, katakan mau beli cat gitu ya, cat merek ini, warna ini gitu, kita tanya ke orang yang di sana yang punya toko gitu, Pak, ada cat yang ini, merek ini, warna ini. Oh iya, sebentar Pak, kita diliatin, ternyata tidak ada gitu ya. Nah, biasanya pemilik tokonya akan bilang produk tersebut tetap ada gitu. Ketika kita tanya ada Pak, ada, sebentar ya kita ambilkan di gudang gitu katanya. Padahal dia nggak punya gudang gitu ya, dia pergi ke toko sebelah, kemudian dia belikan, baru dikasih ke kita gitu ya. Nah, ini dilakukan agar setiap konsumennya tuh puas gitu. Jadi ketika konsumen terpuaskan, besok-besok mau beli cat pasti datang ke sana lagi gitu ya. Dan toko tersebut punya waktu untuk menyediakan stok cat itu kembali ya. Yang artinya bahwa kalau konsumen ada datang mau menanyakan produk tertentu, itu jangan sampai kita bilang barangnya kosong gitu ya. Selalu kita bilang barangnya ada. Entah kita nanti ngambil atau beli dulu di toko sebelah dan segala macamnya, tapi pastikan kita bilang produk kita selalu ready gitu ya. Kalaupun belum ready dan barangnya masih ada di perjalanan, kita bisa sampaikan, Pak, barang kita ready tetapi masih dalam perjalanan, kurang lebih 3 hari lagi barangnya sudah akan sampai gitu ya. Jangan kita bilang barang kita nggak ada. Ketika kita bilang barang kita nggak ada, konsumen biasanya kecewa dan akan beralih ke tempat lain gitu ya. Kemudian lokasi pengantaran produknya itu juga menjadi penting ya. Katakan misalkan ternyata di tahun kemarin ada beberapa barang yang dikirim ke luar daerah ya, dari Lombok dikirim ke Sumbawa katakan. Nah, dikirimnya ke Sumbawa ini butuh ekspedisi khusus ya, karena kalau pakai ekspedisi atau pengantaran dari perusahaan kita itu berat di ongkos gitu ya, karena memang tidak khusus untuk pergi ke luar daerah gitu ya. Karena kalau kita ngantar barang dari sini kemudian keluar daerah, katakan ke Sumbawa, itu kan berangkatnya terisi ya truknya, tapi ketika pulang kosong. Nah, ini dianggap satu kerugian ya, atau biayanya cukup besar gitu ya, karena ketika pulang dalam keadaan kosong gitu. Nah, biasanya kalau ekspedisi yang memang sudah khusus, dia kirim barang antar daerah ya, antar pulau, itu ketika dia berangkat ada isinya, nanti ketika dia pulang itu ada isinya kembali ya. Entah dia ngangkut barang dari Sumbawa, barang itu datang ke Lombok gitu. Jadi bolak-balik dia selalu terisi, sehingga biayanya atau ongkosnya itu bisa separuhnya daripada kalau kita yang tidak khusus ekspedisinya ke luar kota gitu ya. Nah, sehingga berdasarkan informasi tersebut kita bisa menjalin kerjasama lebih awal dengan ekspedisi untuk khusus ke luar kota ya. Kita bisa negosiasi harga dengan dia, kita bisa bekerja sama dan seterusnya untuk mengantisipasi pemesanan tahun ini yang kemungkinan akan ada yang ke luar daerah lagi gitu ya. Kemudian kita bisa belajar juga dari data pembayarannya ya, apakah kebanyakan pembayarannya melalui DP dulu, DP-nya berapa persen dan seterusnya, atau metode pembayarannya melalui cash kah atau transfer ya,
Kayak misalkan dulu kebanyakan ini ya apa konsumen itu rata-rata pembayarannya menggunakan transfer ya, transfer antar bank gitu ya, dan apa boleh jadi rekening bank yang dimiliki perusahaan itu hanya katakan bank A gitu, sedangkan rekening yang paling banyak digunakan oleh nasabah adalah bank B. Nah, dalam hal ini perusahaan harus cepat beradaptasi, yang dalam artian perusahaan harus segera membuat rekening baru di bank B. Jadi agar apa? Agar ketika nanti ada konsumen datang dan ingin melakukan transfer sesama bank, tentu akan prosesnya lebih cepat dan lebih murah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian perusahaan juga bisa menyediakan mesin gesek untuk kartu debit gitu ya. Itu juga bisa digunakan berdasarkan pengalaman masa lalunya dia, melihat informasi bagaimana sih metode pembayaran yang biasa dilakukan oleh konsumennya. Nah, dari sekian banyak data konsumen yang sudah berbelanja tadi, kita bisa urutkan, kita bisa buatkan peringkat dari konsumen manakah yang paling sering belanjanya dan kemudian paling banyak total belanjaannya gitu ya. Nah, konsumen-konsumen yang paling banyak total pembelanjaannya ini masuk ke dalam daftar khusus, yaitu sebagai konsumen dengan prioritas tinggi ya. Nah, konsumen dengan prioritas tinggi ini kita bisa hubungi kembali, bahkan kita bisa kasih bingkisan akhir tahun ya, dalam rangka memberikan apresiasi bahwa setahun belakangan ini Bapak sudah melakukan penjualan pembelian di perusahaan kami cukup banyak Pak. Ini ada bingkisan dari kami, mudah-mudahan di tahun mendatang bisa melakukan pemesanan kembali. Kira-kira seperti itu ya, tetap menjalin hubungan dengan konsumen walaupun proses transaksinya sudah selesai gitu ya. Jadi pemasarannya itu adalah pemasaran yang berlanjut terus menerus gitu ya, nggak putus sampai di situ. Nah, berbicara tentang profil konsumen ya, khususnya jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, kalau kita kaji dari sudut pandang perilaku konsumennya, memang terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya antara konsumen laki-laki dengan konsumen perempuan dalam hal berbelanja ya. Itu terdapat perbedaan yang cukup menarik untuk bisa kita pelajari bersama ya. Secara umum antara pembeli laki-laki dengan perempuan memang memiliki perbedaan karakteristik ya. Dan berikut ini Bapak akan sampaikan 5 sifat dasar wanita, yang mana dari sifat dasar wanita ini biasanya banyak dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategi pemasaran. Nah, apa saja yang 5 ini? Kita akan mulai satu persatu mulai dari sekarang. Yang pertama adalah wanita itu suka dipuji ya. Yang kedua, wanita itu suka berhias. Yang ketiga, wanita itu suka diperhatikan. Yang keempat, wanita itu suka sesuatu yang terulang ya, yang terulang-ulang itu suka ya. Kemudian yang kelima adalah wanita itu suka baper ya, atau terbawa perasaan. Nah, bagaimana strategi marketing yang bisa kita lakukan, yang biasanya perusahaan lakukan dengan mengetahui informasi ini, dengan mengetahui beberapa karakteristik wanita ini. Mulai dari yang pertama ya, biasanya tenaga penjual ketika menawarkan produknya kepada konsumen yang wanita biasanya selalu diawali dengan pujian ya. Pujiannya tentang apa? Karena wanita tadi suka dipuji, biasanya diawali dengan pujian. Entah pujiannya itu tentang pakaian yang dia pakai atau riasan yang dia gunakan. Karena kan wanita suka berhias, maka kesukaannya akan berhias tersebut akan dipuji pula oleh tenaga penjualnya. Jadi misalkan konsumennya datang kemudian dipuji gitu ya, tuh cantik banget hiasannya dan segala macam, bajunya bagus banget nih gitu. Nah, itu biasanya digunakan oleh para tenaga penjual untuk menarik perhatian konsumennya, khususnya konsumen wanita ya. Dan kemudian kita perhatikan hal-hal detail yang dia pakai, seperti tasnya bagus banget nih, beli di mana gitu. Jadi memang perhatian-perhatian kecil seperti itu harus selalu ditekankan oleh para tenaga penjual ya. Apapun yang dia pakai, apapun yang dia lakukan, itu harus selalu menjadi bahan perhatian dan bahan pujian yang dia berikan. Nah, ketika sudah dipuji seperti ini ya, ibaratnya konsumennya sudah senang, nah baru nanti dia tawarkan produknya gitu ya. Kemudian wanita suka sesuatu yang terulang ya. Itu sebabnya kenapa wanita suka sekali namanya shopping ya. Shoppingnya pun berkali-kali ya.
Kalau kita lihat frekuensi pembelian wanita itu memang jauh lebih tinggi daripada laki-laki ya. Maksudnya adalah wanita lebih sering belanja ketimbang laki-laki, karena itu tadi ya, dia suka sesuatu yang terulang. Ketika dia belanja, besok dia mau belanja lagi, besok dia mau belanja lagi, besok dia mau belanja lagi. Beda dengan pria. Kalau pria frekuensi pembeliannya tuh relatif jarang ya, dia belanja paling sekali kapan dah gitu ya, nggak yang rutinitas harus sering banget gitu ya. Nah, oleh sebab itu wanita lebih menyukai biasanya barang-barang yang relatif murah, sehingga dia bisa mendapatkan kuantitas yang banyak gitu ya, sehingga dia bisa berbelanja berulang kali gitu. Beda dengan pria. Kalau pria biasanya cenderung akan mencari barang yang relatif mahal ya, kuantitasnya sedikit gitu ya, karena frekuensi pembeliannya tadi tidak sebanyak wanita ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa analisis bahwa salah satu pangsa pasar terbesar ya, pangsa ini maksudnya kelompok ya, bukan hewan yang mirip bebek itu, bukan, itu angsa itu ya. Pangsa pasar itu maksudnya adalah kelompok pasar yang memang cukup besar di dunia industri pemasaran adalah kaum wanita ini ya. Kenapa? Karena frekuensi pembeliannya ini yang cukup besar ya. Kemudian wanita suka terbawa perasaan tadi ya, dalam hal membeli memang dominasinya lebih kepada perasaan ya. Yang penting dia lihat ini barangnya cute, lucu gitu ya, warnanya cantik, itu pasti dibeli ya. Wanita tuh lebih mementingkan model ketimbang fungsi ya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu lebih mementingkan fungsi daripada model ya. Dia beli sepatu ya memang untuk alas kaki gitu ya. Dia beli tas gitu memang untuk tempat naruh barang-barang dan lain sebagainya. Tapi kalau wanita beli sepatu tidak sekedar alas kaki, tapi dia butuh sepatu yang warna hitam, sepatu yang warna merah, sepatu yang warna coklat, kemudian modelnya ada yang model flat shoes, ada yang model wedges, ada yang model high heels, ada yang model sendal. Waduh, banyak banget deh. Dari segi modelnya sudah beragam, dari segi warnanya juga bisa beragam. Belum yang ini ada talinya, ini nggak ada talinya, ini depannya runcing, depannya tumpul, aduh segala macam. Tapi kalau sepatu pria kita bandingkan, sepatu pria paling kalau nggak warna hitam ya warna putih paling ya, dan modelnya ya udah gitu-gitu aja. Sepatu kerja, sepatu pantofel ya modelnya seperti itu saja dari dulu. Kalau untuk laki-laki kan nggak ada model yang gimana-gimana. Tapi kalau sepatu kerja wanita, banyak banget modelnya ya. Ada yang depannya runcing, ada yang depannya tumpul, ada yang heelsnya itu tajam runcing, ada yang tidak, ada macam-macam, banyak banget modelnya ya. Makanya kalau kita jalan-jalan coba ke Matahari, lihat produk-produk wanita khususnya sepatu gitu ya, itu sepatu wanita mulai dari depan pintu masuk itu sampai belakang itu semua isinya sepatu wanita saja itu ya, karena memang variasinya mereka lebih banyak ya. Mereka lebih dominan kepada perasaan, lebih mementingkan model ya ketimbang fungsi. Jadi memang ini dibaca juga oleh pihak Matahari, sehingga pihak Matahari menyediakan pilihan model atau variasi sepatu itu cukup banyak ya. Kalau kita baru masuk ke Matahari itu tempat sepatu wanita itu mulai dari depan sini sampai belakang sana. Sedangkan sepatu prianya paling hanya beberapa tempat di situ saja ya, dan modelnya juga gitu-gitu aja, nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, ini semua bukan terjadi begitu saja, tetapi memang berangkat dari informasi yang ada atau fenomena yang ada, sehingga kemudian itu dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan manajemen, kira-kira seperti itu ya. Nah, di dalam perusahaan juga biasanya ada satu tim khusus ya, masih masuk ke dalam divisi pemasaran. Dia adalah tim khusus intelijen gitu ya, tim khusus intelijen pemasaran, tapi ya bukan intelijen yang agen-agen rahasia FBI gitu, enggak ya, tapi intelijen dalam perusahaan tersebut yang tugasnya adalah mencari informasi rahasia gitu ya, informasi rahasia tentang pemasaran ini. Nah, intelijen pemasaran ini itu biasanya pekerjaannya adalah mencari informasi kemana saja ya, informasi apa saja yang penting, yang rahasia, yang dan lain sebagainya terkait dengan pemasaran tadi itu ya. Dulu ketika Bapak bekerja di bagian pemasaran, Bapak pernah juga
masuk ke dalam tim ini ya, tim rahasia ini ya kurang lebih ya. Nah waktu itu Bapak ditugaskan untuk pergi ke salah satu perusahaan ya, perusahaan pesaing ya, memang bergerak di bidang yang sama, kemudian memproduksi barang yang sama. Itu Bapak disuruh pergi ke sana untuk melakukan mata-mata gitu ya. Ini Bapak cerita karena Bapak sudah nggak bekerja di sana lagi gitu ya. Kalau Bapak masih bekerja di sana, jelas ini merupakan rahasia perusahaan gitu ya. Nah, Bapak diminta datang ke sana untuk menyamar menjadi konsumen ya, menyamar menjadi konsumen, terus kemudian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan tersebut. Jadi kita datang ke sana, kita sampaikan bahwa kita butuh barang ini Pak, apakah ada? Boleh saya lihat brosurnya Pak gitu. Kemudian harganya berapa nih, kemudian proses pembayarannya gimana. Jadi kita tanya sebanyak-banyaknya, kita kumpulkan informasi ya, seolah-olah kita konsumen yang memang sedang mencari informasi gitu ya, termasuk stok barangnya ada berapa Pak, kemudian sampel barangnya kita boleh minta atau kita boleh beli beberapa dulu gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kontak yang bisa kita hubungi, brosurnya ada, list harganya segala macam kita kumpulin semua, sudah lengkap, baru kita pulang ke perusahaan kita dan kita serahkan ke bos ya, ke pimpinan perusahaan. Nanti pimpinan perusahaan inilah yang akan kemudian menganalisis informasi yang sudah didapatkan tersebut ya. Nah ternyata apa yang Bapak lakukan itu sudah sering dilakukan ya dalam dunia perusahaan seperti itu ya. Termasuk atasan Bapak juga pernah bilang, Roh kamu lihat nggak konsumen yang datang kemarin itu adalah konsumen bohongan, dia bilang. Itu merupakan kiriman dari perusahaan lain yang memang sengaja datang ke sini untuk mengorek informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan kita gitu. Oh ternyata bohongan gitu ya, padahal benar-benar nggak tahu gitu ya, benar-benar seperti konsumen pada umumnya lah. Nah ternyata memang hal-hal seperti itu sudah cukup umum ya di dunia perusahaan. Jadi memang saling mencari dan mencuri informasi, kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya bukan mencuri juga sih, tapi lebih tepatnya mencari atau mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya ya. Informasi ini sangat berguna bagi perusahaan dan bisa digunakan untuk banyak hal. Mulai dari yang pertama, kita bisa lihat harganya dia ya, untuk barang-barang tertentu berapa sih dia matok harga gitu ya. Katakan dia harga sekian, sedangkan di perusahaan kita ternyata lebih mahal ya, pantesan konsumen tuh lebih banyak berbelanja ke sana, ternyata produk kita kemahalan gitu ya. Nah sehingga di tahun mendatang kita bisa merevisi harga kita ya, atau bisa dalam hal produk ya, katakan karena kita sudah tadi kita pura-pura beli barangnya dia beberapa untuk jadikan sampel saja ya, dijadikan contoh, kita bawa ke perusahaan kita bisa teliti produknya dia tuh. Kita bisa lihat spesifikasi produknya seperti ini, dia menggunakan jenis bahan ini dan segala macamnya. Kita bisa ukur dimensinya, ukurannya ya. Katakan setelah kita ukur, waktu Bapak ukur dulu, memang yang dikatakan di brosur itu panjangnya ada 10 cm, tapi ternyata setelah kita ukur ulang itu nggak sampai 10 meter, nggak nyampe 10 cm ya, tapi 9,5 sekian lah gitu ya, yang artinya memang produknya dia tidak presisi. Nah ini bisa menjadi kelemahan bagi perusahaan lain. Di satu sisi ini bisa menjadi bahan promosi bagi perusahaan kita, karena perusahaan kita bisa menawarkan produk yang lebih presisi. Kalau kita bilang 10 cm maka beneran 10 cm ya. Jadi ketika konsumen datang, nanti kita bisa mengatakan bahwa ini produk kita presisi Pak, produk kita kalau kita bilang di brosur 10 cm, itu ketika diukur kembali pasti 10 cm Pak, tidak seperti pada perusahaan lainnya Pak. Nah tidak seperti pada perusahaan lainnya. Itu kita bisa jadikan bahan promosi terhadap produk yang kita miliki ya. Kemudian kita bisa lihat juga metode pembayarannya dia seperti apa ya, nanti ini bisa kita tiru atau kita bisa modifikasi ya. Kemudian stok barangnya dia berapa ya, kita bisa lihat barang-barang apa saja yang dia stok banyak, berarti kemungkinan barang-barang tersebut yang memang sedang laku di pasaran ya gitu. Kemudian bagaimana pelayanannya, bagaimana dia menata ruangannya ya, bagaimana tenaga penjualnya menjelaskan dan segala macamnya. Itu semua informasi yang sangat berharga bagi perusahaan kita untuk kemudian bisa dipelajari dan diambil satu keputusan manajemen nantinya ya. Nah ini pun bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kalau kita memang mau berbisnis di bidang tertentu gitu ya, dan kita memang belum memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang satu bisnis tertentu tersebut ya.
kita bisa datang ke perusahaan atau toko yang bergerak di bidang yang sama. Katakan kita mau jualan baju muslim gitu ya, tapi kita belum tahu baju muslim itu jenis-jenisnya seperti apa, rentan harganya berapa, modelnya gimana dan segala macamnya, sehingga kita bisa pergi ke toko yang jualan baju muslim, kita bisa survei ke sana. Ya, kita survei, kita lihat-lihat, oh ternyata seperti ini dia mendesain ruangannya, tokonya. Oh ternyata barang-barangnya itu kebanyakan jenis ini, warnanya ini. Oh ternyata barang-barangnya itu range harganya tuh mulai dari 100.000 sampai 150.000. Yang di atas itu nggak ada. Oh berarti kalau di atas itu sudah dianggap mahal bagi konsumen gitu. Ini informasi-informasi yang kita bisa dapatkan, sehingga ketika kita nanti mau bikin bisnis beneran tuh sudah lebih tepat gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah mempelajari pasarnya terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu ya. Atau kalau di bisnis makanan, kita katakan mau bisnis bakso bakar, kita bisa beli beberapa sampel bakso bakar yang ada, kita bisa cicipin rasanya, kita bisa lihat bagaimana proses dia masak, kita bisa lihat alat apa yang dia pakai, kita bisa lihat saus apa yang dipakai. Nah itu semua informasi itu bisa berguna bagi kita ketika kita ingin pada akhirnya nanti membuat usaha yang seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tetapi kalau di perusahaan ya, bisa jadi juga nanti ada konsumen yang tidak diutus oleh pesaing kita ya, tetapi memang diutus khusus oleh atasan kita. Itu bisa jadi ya. Ini pada beberapa kasus ya, jadi ketika atasan kita itu mau mengetes kita, mau mengevaluasi kita, apakah kita tenaga penjualan ini, bagian customer service ini kerjanya benar melayani konsumen. Nanti bos kita ini bisa ngirim orang yang disuruh pura-pura jadi konsumen gitu ya. Kamu pura-pura jadi konsumen, belanja ke kantor gitu, dan lihat bagaimana dia pelayanannya, apakah sudah baik apa gimana gitu ya. Nah kemudian konsumennya datang berbelanja seperti biasa, nanti dia laporkan tuh semuanya bahwa oh ini nih melayani konsumennya judes banget nih, nggak bagus dan segala macamnya ya. Itu bisa seperti itu ya. Nanti tiba-tiba kita dipanggil oleh atasan kita dan ditegur gitu ya, kenapa kamu kok nggak melayani konsumen dengan baik dan segala macamnya. Ternyata konsumen yang datang kemarin itu adalah utusan daripada bos gitu ya. Nah oleh sebab itu dalam setiap melayani konsumen memang kita dituntut untuk selalu berbuat yang terbaik terhadap setiap konsumen yang ada ya, siapapun dia gitu ya. Nah, karena memang sudah tugasnya seorang bagian customer service atau bagian tenaga pemasaran atau tenaga penjual melakukan hal tersebut ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian informasi tersebut tidak hanya bisa didapatkan dari pesaing saja ya, tetapi juga bisa didapatkan dari supplier ya. Supplier ini adalah orang tempat kita ngambil barang. Katakan kita mau jualan baju, kita ambil barang, kita beli barangnya di Bertais atau tempat nendak lah kalau orang bilang ya. Tempat nendak ini adalah dalam bahasa perusahaan disebut sebagai supplier atau penyuplai barang ya. Tempat kita ambil barang, tempat kita ambil bahan baku untuk kemudian nanti kita proses produksi atau kita jual kembali gitu ya. Nah dari supplier ini pun kita bisa mendapatkan informasi ya, informasi itu. Nah biasanya ya pada beberapa kasus ya, supplier ini datang ke perusahaan dan kemudian memberitahu perusahaannya bahwa dia supplier datang kemudian mengatakan, Pak kita ada informasi penting. Bapak kalau mau informasi ini saya bisa berikan, tetapi nanti kalau Bapak mau ngambil bahan bakunya ambil di saya Pak ya gitu. Biasanya dia akan lakukan negosiasi seperti itu ya, dan biasanya perusahaan akan mengiyakan ya, karena dalam posisi ini sama-sama diuntungkan. Yang satu perusahaan akan mendapatkan informasi tentang sesuatu, dan di sisi lain nanti supplier tersebut barangnya kita bisa beli gitu ya. Nah, informasi apa? Misalkan kayak kalau di bidang konstruksi ya, dia menginformasikan bahwa di daerah ini sekarang sedang mau dibangun perumahan, Pak. Perumahannya cukup besar, cukup luas, dan untuk jalan akses di perumahan tersebut menggunakan paving block. Nah, dia ngasih tahu bahwa akan ada kebutuhan paving block dalam jumlah besar, dan perumahan tersebut ini belum memiliki referensi mau beli paving block di mana Pak. Ini nomor kontaknya Pak, Bapak bisa hubungi dan tawarkan paving block Bapak gitu. Nanti kalau Bapak mau beli pasir atau semen, beli di saya Pak ya gitu. Jadi kerjasama gitu ya. Ini memberikan informasi, kemudian nanti atas informasi yang kita berikan ini
kita beli barang di dia, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita juga bisa menjalin kerjasama dengan pesaing kita ya. Jadi misalkan gini ya, kalau terjadi pesanan dalam jumlah banyak, kemudian kita nggak bisa menangani sendiri, katakan pesanannya itu ada 1000 gitu ya, yang mana mesin kita ini dan waktunya cuman sebulan ya, dalam sebulan harus terselesaikan semua pesanan tersebut, sedangkan mesin yang kita punya dan segala macamnya itu cuman mampu 500, katakan masih sisa 500 lagi. Nah, kalau yang 500 ini kemudian kita tolak, kan itu kerugian bagi perusahaan ya, perusahaan dan nama baik perusahaan juga dianggap tidak mampu menyelesaikan pesanan yang sekian banyak ya. Nah, itu kita bisa kerjasamakan dengan pesaing kita ya, dengan perusahaan lainnya. Jadi kita berikan yang sisanya 500 tadi yang tidak mampu kita produksi, kita subkan istilahnya, jadi ngesup ya. Kita limpahkan kepada perusahaan lain untuk dia produksi dan segala macamnya. Nanti kalau barangnya sudah ready, itu bisa dikirimkan ke lokasi proyeknya gitu ya. Dan ketika pengiriman nanti itu, maka nota yang berjalan itu adalah nota dari kita, bukan dari perusahaan pesaing itu. Jadi tidak boleh, karena kesepakatan di awal tadi memang kerjasamanya dengan kita, maka nota yang berjalan itu nanti pun atas nama kita ya. Kalau di dunia online shopping tuh biasa disebut dropshipper ya. Jadi dropshipper itu kita jualan barang orang ya, kita nggak punya barangnya, kita hanya jualan foto-fotonya saja. Jadi kalau nanti ada orang yang mau beli, konsumen yang mau beli, barulah kita pesan ke supplier kita. Jadi ketika supplier nanti itu ngirim barang ke konsumennya, supplier tersebut ngirim barang atas nama kita gitu. Jadi kita tetap kita terlihat jualan gitu, walaupun kita ngambil barangnya di sini. Nah, proses itu dalam dunia online shopping itu disebut sebagai dropshipper, atau kalau di dunia konstruksi disebut dengan ngesup gitu ya. Jadi dalam dunia pemasaran itu kita bisa memasarkan produk yang mana produk tersebut tidak kita miliki ya. Jadi kita hanya menjual barang yang kemudian barang tersebut masih ada di orang gitu. Nanti ketika ada pesanan barulah kita ambil ke orang tersebut. Tetapi tentu saja di awal sudah ada kerjasama ya. Jadi ketika ada pesanan masuk, nanti bisa langsung ngambil barang di sana. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga bisa melihat dari data BPS ya, Badan Pusat Statistik yang ada ya, yang disediakan oleh pemerintah, itu kita bisa analisis dari sana juga. Misalkan kayak setahun belakangan ini banyak perumahan baru dibuat deh. Nah, dengan banyaknya perumahan baru dibuat ini kan butuh banyak ini ya, paving block ya untuk jalan masuknya dan segala macamnya, sehingga ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan. Ternyata cukup banyak juga perumahan-perumahan yang dibuka. Kita bisa melakukan proses penawaran ke perumahan-perumahan tersebut ya. Jadi kita datangi perumahan tersebut, kemudian kita tawarkan produk kita berupa paving block tadi itu ya. Bisa juga melalui yang namanya ulasan pembeli. Jadi kalau pembeli setelah melakukan pembelian, kita bisa tanya tuh reviewnya kayak gimana sih, apakah produk kita ini sudah baik, kalau masih ada kekurangannya seperti apa, kita bisa tanyakan. Kalau di online shopping kan biasanya ketika kita beli, selesai membeli nanti ada ulasan produk ya, atau review. Itu kita bisa tulis apa kita puas, tidak puas, apa yang kurang dan segala macamnya. Nah, itu informasi tersebut bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan manajemen. Katakan produknya sering rusak dan segala macamnya, maka nanti produknya akan diperbaiki lah gitu. Nah, kemudian informasi selanjutnya kita bisa dapatkan melalui analisis makro ya, terhadap hal-hal yang lebih luas lagi di luar jangkauan perusahaan gitu ya, seperti demografi. Demografi ini tentang data kependudukan. Jadi kita bisa menganalisis data kependudukan dalam rangka untuk membaca kira-kira tren apa sih yang sedang berlangsung sekarang, gitu bisa ya. Data demografi ini berkaitan dengan yang pertama adalah populasi. Jadi populasi atau penduduk di satu daerah, kita bisa lihat unsur-unsurnya, mulai dari yang pertama agamanya apa yang mayoritas di sana, populasi, katakan populasi muslimnya berapa. Nah, ini kan menjadi data penting bagi perusahaan, bahwa ketika perusahaan mau berbisnis jualan baju ya, karena populasinya kebanyakan muslim, maka mungkin baju-baju muslim seperti itu ya. Kemudian dari segi usia ya, katakan di Lombok ini mayoritas populasinya itu didominasi oleh usia milenial ya, usia anak-anak muda, mulai dari usia 17 mungkin sampai 25-30 tahun gitu ya, anak-anak milenial. Dimana anak-anak milenial ini
memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri ya, karakteristik yang memang khas dimiliki. Seperti apa ya, anak milenial ini senangnya nongkrong-nongkrong di cafe atau coffee shop gitu ya, di kedai kopi gitu kan. Ciri khasnya. Kemudian bajunya, baju anak-anak muda, anak-anak milenial kan baju-baju distro gitu ya. Kemudian apa, tempat cukur rambutnya ada di barbershop gitu-gitu ya. Jadi memang memiliki ciri khasnya tertentu berdasarkan karakteristik di rentan usia tertentu ya, rentan usia milenial. Maka produk-produk yang cenderung diminati adalah produk-produk yang seperti ini. Beda lagi kalau halnya misalkan usia tua, nanti pasti berbeda tuh. Preferensi makanannya dia, kemudian preferensi bajunya dia, tempat cukurnya dia kan berbeda gitu ya. Kemudian dari suku ya, kita bisa lihat juga dari suku, katakan di daerah Lombok dominasi populasi oleh suku Sasak ya, sehingga kemudian banyak kita lihat promosi-promosi yang dilakukan itu menggunakan bahasa Sasak ya, misalkan kayak promosi-promosi dealer-dealer motor dan lain sebagainya, itu beberapa kita lihat menggunakan bahasa Sasak ya. Ini dalam rangka apa ya, menarik minat para konsumen yang memang dominan menggunakan bahasa Sasak ya, karena memang populasi suku Sasak ini cukup banyak, dan memang bukan cukup banyak ya, memang mendiami wilayah Lombok gitu ya. Jadi pemasaran akan menyesuaikan dengan hal tersebut gitu ya. Kemudian jumlah keluarga kita bisa lihat juga melalui data kependudukan tadi, katakan kebanyakan sekarang orang-orang di Lombok, di Mataram itu lebih banyak pasangan-pasangan muda ya yang baru menikah dan segala macamnya. Maka dan biasanya kalau di perkotaan di Mataram, pasangan-pasangan muda ini biasanya mencari rumah sendiri gitu ya. Nah, oleh sebab itu perumahan-perumahan yang ada sekarang lebih banyak menawarkan perumahan dengan tipe yang minimalis lah ya, tipe-tipe kecil gitu, karena untuk menyerap tadi itu ya, jumlah pasangan-pasangan muda yang baru memulai kehidupan rumah tangganya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian juga karena kebanyakan orang tua itu bekerja dan kemudian anaknya tersebut masih kecil dan segala macamnya ya, banyak juga sekarang dijumpai muncul tempat penitipan anak ya, tempat penitipan anak, karena kebanyakan orang tuanya bekerja di daerah kota, kemudian anaknya biasanya dititipkan gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi peluang ya bagi yang ingin berbisnis tempat penitipan anak gitu, atau TPA gitu ya. Kemudian kita bisa lihat dari sisi ekonominya juga, dari tingkat pendapatannya ya. Pendapatan di satu daerah itu rata-rata pendapatannya berapa ya. Kita bisa lihat dari UMR-nya, upah minimum regional di satu daerah itu berapa. Maka rata-rata pendapatan karyawan yang ada di sana tuh sekian. Kita bisa menyesuaikan tadi, umpama ada kontraktor yang ingin bangun rumah, maka dibangun rumah tipe kecil, kemudian sehingga angsuran rumahnya itu bisa menyesuaikan dengan standar gaji orang-orang yang ada dalam satu daerah tertentu gitu ya. Kemudian sosial budaya ya, terkait dengan budaya itu juga bisa menjadi peluang ya. Misalkan kayak sekarang mau maulitan ini kan biasanya permintaan gula pasir itu meningkat cukup tinggi ya. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga bagi produsen-produsen atau bagi para toko-toko yang menyediakan gula pasir ini ya. Kemudian terkait dengan lingkungan ya, misalkan sekarang mulai ada program zero waste, jadi bagaimana sampah-sampah tersebut memang benar-benar diminimalkan, kemudian polusi udara, polusi asap kendaraan mulai ditekan dan seterusnya, sehingga ada muncul peluang untuk kendaraan listrik gitu ya. Itu bisa jadi juga seperti itu. Di bidang teknologi juga bisa seperti itu ya, dengan semakin pesatnya teknologi sekarang, penjualan sudah melalui online semua. Jadi mau tidak mau perusahaan juga harus beradaptasi dan membuat jualannya, barang dagangannya dimuat di marketplace, jadi jualan secara online juga. Jadi setiap perusahaan yang ada harus bisa benar-benar memanfaatkan teknologi yang ada ini ya. Misalkan ada satu daerah pariwisata baru yang ingin dibuka, maka daerah pariwisata tersebut bisa mendaftarkan lokasinya di Google Maps ya, sehingga
para pelancong atau para wisatawan yang ingin datang ke sana tuh bisa tahu daerahnya di mana berdasarkan rute dari Google Map tersebut ya. Kemudian politik dan hukum ya, ini juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sebuah perusahaan ya. Misalkan sekarang sering ada razia masker ya. Nah ini kan bisa menjadi peluang bahwa ternyata memang kebutuhan masker sekarang masih cukup tinggi ya, dan kemungkinan kayaknya tren memakai masker ini bakal terus berlanjut kayaknya ya, walaupun nanti coronanya sudah berhenti. Mungkin 2 atau 3 tahun dari sekarang kayaknya bakal tetap masih dipakai deh masker itu ya, terutama untuk yang berkendara motor ya. Itu Bapak rasa kayak semacam jadi apa ya, kewajiban lah untuk pakai masker tersebut ya. Kalau nggak pakai masker kayaknya ada yang kurang gitu ya. Dan termasuk juga kalau pergi-pergi ke tempat umum, kayaknya kedepannya walaupun coronanya sudah berhenti gitu ya, tetap masih pakai masker untuk jaga-jaga, kira-kira seperti itu ya. Nah ini kan satu keputusan atau satu anjuran dari pemerintah yang bisa mempengaruhi keputusan perusahaan juga ya. Termasuk keputusan pemerintah dalam hal UMR, upah minimum tertentu, yang mau tidak mau akan membuat perusahaan menyesuaikan penggajian kepada para karyawannya ya. Termasuk kebijakan di bidang HP ya. Kalau di bidang HP kan untuk memberantas yang namanya black market atau pasar gelap ya dalam dunia perdagangan HP, beberapa waktu yang lalu bahwa nomor IMEI kita di HP tersebut harus didaftarkan, atau kalau tidak seperti itu nanti akan dicurigai bahwa ini adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia melalui pasar gelap lah, kira-kira seperti itu ya. Baik, itulah dia penyampaian materi tentang sistem informasi pemasaran ya. Untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan coba gali lebih dalam lagi tentang riset pemasaran. Jadi bagaimana berdasarkan informasi yang ada tersebut kita melakukan riset untuk kemudian kita bisa melakukan peramalan kira-kira di tahun mendatang kebutuhan itu akan seperti apa. Baik, demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.